Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kika Ayu Valentia, NIM 85. Di sini saya sebagai presum. Menurut saya, makalah dari kelompok 4 dapat kita simpulkan bahwa yang pertama yaitu pengertian pekerjaan dan profesionalisme. Untuk pengertian pekerjaan sendiri adalah sekumpulan kedudukan ataupun posisi yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Sedangkan untuk pekerjaan yaitu sebuah aktivitas antar manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dengan tujuan tertentu, yaitu guna untuk mendapatkan pendapatan ataupun penghasilan. Penghasilan itu yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik ekonomi, psikis maupun biologis. Contoh pekerjaan situ seperti ada operator, penjaga warnet, tukang ketik di rental, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu pengertian profesionalisme. Konsep profesionalisme yaitu mengenai persoalan sikap. Kemudian sikap yang mencerminkan suatu profesionalisme dikemukakan dalam 5 hal, yaitu yang pertama, keterampilan tinggi. Yang kedua, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum. Yang ketiga, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambang prestasi kerja. Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian atau pekerjaan seseorang. Maka pengertian profesionalisme ini merujuk kepada komitmen sebagai anggota dalam suatu pekerjaan untuk meningkatkan profesionalisnya secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur pekerjaan. Unsur-unsur pekerjaan di sini ada 5 ya. Untuk yang pertama yaitu perbuatan ataupun kegiatan. Unsur ini meliputi perbuatan atau kegiatan yang dalam bidang apa saja. Misalnya itu dalam bidang ekonomi, sosial politik, pemerintah, dan pendidikan. Untuk yang kedua yaitu terus-menerus. Suatu perbuatan atau kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus. Artinya tidak terputus-putus, tidak insidental, merupakan pencaharian pokok yang bersifat tetap untuk jangka waktu yang lama. Untuk yang ketiga yaitu terang-terangan, artinya mendapat pengakuan atau izin dari pemerintah atau pengangkatan dari pemerintah atau mendapat pengangkatan dari lembaga atau badan tempat di mana seseorang melakukan kegiatan sehingga diketahui oleh masyarakat luas. Yang keempat yaitu kualitas tertentu. Kualitas tertentu yaitu keahlian khusus yang dilakukan oleh lembaga ataupun badan yang berkepentingan. Karena keahlian atau keterampilan khusus ini diperoleh melalui jenjang pendidikan yang pelatihan tertentu ya, atau karena pengalaman yang mendalam. Terus yang terakhir ada penghasilan. Penghasilan yaitu imbalan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan. Ini merupakan tujuan yang diperhitungkan. Selanjutnya ada dasar-dasar profesionalisme menurut Islam. Iman sebagai dasar profesionalisme. Ibadah adalah pengarahan seluruh usaha dalam rangka mencapai kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia memuliakan aturan Allah dan mengutamakan pengabdian kepada Allah. Untuk yang kedua itu Islam sebagai ekspresi operasi. Ajaran Islam itu luas ya, mendalam dan sempurna, memberikan arahan yang pasti dan jelas serta sesuai dengan fitrah manusia. Jadi tidak ada yang dapat dipisahkan dari ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya ihsan sebagai derajat yang tinggi. Al-Ihsan merangkum 3 komponen definisi yang saling berkaitan di antara satu sama lain. Yang pertama yaitu ihsan membawa maksud perbuatan yang betul, tingkah laku yang baik seperti kebajikan, keikhlasan, baik hati, belas kasih, bersimpati, mementingkan orang lain, berberi kemanusiaan, dan sebagainya. Kedua, ihsan membawa maksud melakukan sesuatu perkara dengan cara yang terbaik. Yang ketiga yaitu ihsan membawa maksud senantiasa merasa kewujudan dan kehadiran Allah itu serta diri senantiasa diperhatikan olehnya dalam apapun keberadaan ataupun tindakan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri profesionalisme menurut Islam. Yang pertama, mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas ataupun pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan menetapkan standar baku di bidang pekerjaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu menjalankan atau pekerjaan dengan mematuhi etika bekerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada etika dalam Islam. Di sini ada 8 ya. Yang pertama, bekerja adalah
manifestasi keimanan. Yang kedua, senantiasa bekerja dengan niat ikhlas karena Allah semata. Yang ketiga yaitu keterkaitan individu terhadap Allah. Yang keempat, berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Yang kelima yaitu dilarang menjadikan seseorang sebagai alat produksi atau binatang dalam bekerja. Semua harus dipekerjakan secara profesional dan wajar. Untuk yang keenam yaitu Islam tidak memperbolehkan pekerjaan yang mendurhakai Allah. Terus ada juga rezeki yang didapat dari hasil bekerja, sebagian ada yang berfungsi sebagai bentuk sosial. Dan yang terakhir yaitu profesionalisme, yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip keahlian. Terus yang terakhir yaitu ada hubungan antara kepribadian Islam dan profesionalisme dalam pekerjaan. Profesionalisme sendiri itu merupakan natijah daripada kepribadian Islam yang secara zahir membuahkan amal saleh dan akhlak al-karimah. Prinsip keimanan yang mendasari profesionalisme Islam itu berupaya untuk membina konsep, pandangan, sikap, gaya berpikir, sehingga penentuan bentuk tindakan individu dalam organisasi itu terbentuk. Untuk yang kedua yaitu untuk itu individu yang memiliki profesionalisme mesti memiliki kafaah atau mampu. Terus semangat kerja, ada memegang perjanjian, penolong, dan amanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.